Striker timnas Indonesia gacor parah, ganas luar biasa. Kata itu layak kita sematkan melihat bagaimana performa daripada striker lokal kita yang sangat berkembang pesat di klub mereka masing-masing setelah ditangani oleh pelatih striker asing, yaitu Coach Yoom Ki-hoon. Coach Yoom Ki-hoon ini didatangkan oleh Coach Shin Tae-yong untuk mengasah striker lokal kita. Dan terbukti hasil asahan daripada Coach Yoom Ki-hoon ini langsung menuai efek. Dan terbukti juga mereka berhasil melesahkan gol-gol yang spektakuler. Dibuka oleh Sananta. Dibuka oleh Ramadhan Sananta dengan gol yang cukup ciamik dan cukup apik dari luar kotak penalti yang mana berhasil mengalahkan Madura United. Gol Ramadhan Sananta untuk Persis Solo itu merupakan gol terbaik yang mungkin bisa dilesahkan oleh Ramadhan Sananta di musim ini. Dan tidak mau kalah, Hoki Caraka juga melesahkan gol yang tidak kalah kerennya atas gol Ramadhan Sananta dengan tendangan setengah voli. Tendangan yang bisa kita bilang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi Hoki Caraka mampu melesahkan bola dengan manisnya ke pojok gawang dan membuat PSS Sleman menang atas tim tamu. Sehingga kita bertanya-tanya, berarti ada efek, ya kan? Berarti pelatih striker yang datangkan oleh Coach Shin Tae-yong ini betul-betul memberikan efek positif kepada striker lokal kita ini. Dan yang terbaru di pertandingan kemarin yang kita lihat bersama-sama Persib melawan Persija Jakarta, lagi-lagi striker andalan kita Dimas Derajat selaku striker yang sudah lama tidak mencetak gol akhirnya melesahkan gol yang spektakuler. Gol tendangan voli hasil kerjasama dengan Ciro dan bisa kita bilang ya, blunder daripada Ferrari yang gagal mengantisipasi bola dan langsung menendang dan boom, sempat ditepis oleh kiper, tetapi saking kencangnya itu bola tendangan Dimas Derajat sehingga melesahkan sebuah gol yang cukup keren, guys. Maka dari itu beruntung nih timnas Indonesia memiliki pelatih striker sekelas Coach Yoom Ki-hoon yang mana pernah melatih Son kita udah tahu lah, Son Heung-min kan, pemain daripada Tottenham Hotspur, pemain Korea Selatan yang sudah tidak bisa lagi kita pertanyakan bagaimana ketajaman dia ya, yang mana selalu mencetak gol-gol spektakuler baik itu dari kaki kanan, baik itu dari kaki kiri, baik itu dari dalam kotak penalti maupun di luar kotak penalti. Dan ini aku jujur mesti bilang terima kasih banyak kepada Coach Yoom Ki-hoon ya. Karena betul-betul Coach Yoom Ki-hoon ini seakan-akan menjadi pahlawan di siang bolong ya untuk timnas Indonesia, di mana di era kegelapan timnas, khususnya di lini striker, di era kegelapan striker timnas Indonesia, akhirnya muncul Coach Yoom Ki-hoon sehingga langsung memberikan hasil yang atau dampak positif ya langsung kepada timnas Indonesia. Memang untuk timnas belum nampak, tetapi untuk di level klub langsung memberikan efek positif. Maka dari itu sangat beruntunglah klub-klub Liga Indonesia ini yang mana pemainnya itu melakukan TC di timnas. Contoh kayak Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, dan Dimas Derajat. Ini kan 3 striker timnas Indonesia yang sempat bapuk di awal-awal musim. Tetapi setelah kedatangan Coach Yoom Ki-hoon, ini betul-betul seakan-akan betul-betul sudah diasah, dipoles, dan diracik, dimasak sedemikian rupa sehingga mereka itu perform di klubnya masing-masing. Maka ini ibaratnya Coach Yoom Ki-hoon ini bukan untuk timnas aja, tetapi untuk klub-klub juga dia bekerja. Karena apa? Karena hasilnya bisa dinikmati langsung oleh klub-klub itu tersendiri, guys. Nah, jadi muncul pertanyaan kita. Nah, timnas memiliki pelatih striker. Apakah klub-klub Liga Indonesia ini memiliki pelatih striker? Nah, ini mungkin perlu kita bahas juga ini. Apakah pernah atau mungkin ada beberapa klub punya pelatih striker, tetapi kita mungkin nggak tahu gitu ya. Tetapi yang jelas sejauh ini, kebanyakan daripada klub itu belum memiliki pelatih striker. Rata-rata itu mereka itu memiliki pelatih kiper dan pelatih utama, pelatih kepala. Tapi tidak ada pelatih striker yang betul-betul untuk menguji dan mengetes ketajaman daripada striker-striker klub ini, guys. Nah, ini juga yang mungkin catatan penting dari Coach Shin Tae-yong melihat lemahnya striker timnas kita. Maka dari itu dia mendatangkan langsung Coach Yoom Ki-hoon untuk menangani timnas Indonesia, guys, khususnya di lini serang. Dan betul aja,
Kalau kata Coach Yum Ki-hoon, semula dia terkejut ya dengan striker timnas. Karena dia mikir gini, oh striker timnas ini pasti kurangan power, kurang ini. Ternyata menurut dia, timnas Indonesia strikernya itu bukan kekurangan power guys. Kenapa? Karena kalau dari segi power, itu mereka itu punya gitu. Dan contoh aja kita lihat lah, Sananta, tendangannya itu, bagaimana powernya itu, luar biasa. Hoki Caraka juga, tendangan jarak jauh, luar biasa. Dan Dimas Derajat juga, powernya juga lihat, luar biasa. Maka sebenarnya betul yang kata Coach Yum Ki-hoon, pemain atau striker lokal timnas Indonesia ini kalau dari segi power sudah ada guys. Hanya saja mereka belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Dan terbukti, perkataan Coach Yum Ki-hoon itu terbukti. Ketika mereka sudah tahu bagaimana cara menggunakannya dan lihat hasilnya di setiap pertandingan ini, pemain timnas Indonesia khususnya di lini striker itu langsung menggunakan ilmu yang diberikan oleh Coach Yum Ki-hoon. Luar biasa. Bukan hanya dari sekedar power, tetapi juga mental daripada pemain-pemain timnas Indonesia juga semakin terangkat. Dengan gacornya, dengan ganasnya 3 striker timnas ini di klub mereka masing-masing, ini akan memberikan efek positif kepada timnas kedepannya yang akan mempersiapkan diri melawan Bahrain dan China. Ini bisa menjadi kejutan dengan melihat performa mereka yang positif ini. Coach Shin Tae-yong mungkin akan berpikir keras. Akan menurunkan striker lokal kita guys. Bukan striker diaspora atau Rafael Strike. Tetapi mungkin suatu saat nanti ketika melawan Bahrain atau mungkin melawan China. Kalau misalnya ketiga striker kita ini konsisten di klub mereka masing-masing. Bukan tidak mungkin. Coach Shin Tae-yong nanti akan menurunkan mereka di starting line up guys. Pegang cakapku ini. Kalaupun mereka tidak turun sebagai starting line up, pasti mereka akan diturunkan sebagai super sub, yang mana mengingat pemain-pemain Bahrain ataupun China yang sudah kehabisan di babak kedua, kehabisan tenaga, muncullah pemain-pemain Indonesia yang memiliki power yang luar biasa, stamina yang luar biasa. Lihat Ramadan Sananta, postur tubuhnya yang cukup menjanjikan. Lihat Hoki Caraka, meskipun masih muda tetapi sangat gesit. Dan lihat Dimas Derajat yang tidak hanya fokus kepada lini serang, tapi ia juga bagus untuk memberikan assist kepada teman-temannya. Ini merupakan 3 striker muda yang bisa kita bilang dapat bersaing dengan pemain-pemain diaspora kita. Dan ini tidak lepas daripada sentuhan Coach Yum Ki-hoon. Dan ternyata Coach Yum Ki-hoon ini setelah aku tengok dari transfer market ya, dia itu pernah melatih klub Suwon Blue Wings. Nah itu klub Suwon Blue Wings ini ternyata berada di peringkat kelima di Liga 1-nya Korea. Dan di Korea Cup-nya juga sudah masuk babak 16 besar. Dan dia bermain di Liga Champion Asia. Ini merupakan klub besar daripada Korea Selatan. Dan luar biasa kita memiliki pelatih striker yang pernah menangani klub sebesar Suwon Blue Wings. Nah ini juga kalau bukan karena relasi dan pernah kerjasama dengan Coach Shin Tae-yong, pasti dia nggak akan mau. Tapi gara-gara dia pernah kenal dengan Coach Shin Tae-yong dan pernah kerjasama di timnas Korea, maka beliau pun mau untuk menangani timnas Indonesia. Maka dari itu kita sebenarnya lagi-lagi kita mesti mengapresiasi kita beruntung memiliki namanya Coach Shin Tae-yong. Karena Coach Shin Tae-yong ini mengubah timnas Indonesia ini berada dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Luar biasa. Ini pantas saja banyak yang mengidolakan Coach Shin Tae-yong karena Coach Shin Tae-yong ini tidak banyak bicara tetapi banyak aksi ya, kita bisa lihat kerjanya itu nyata. Dan ini tidak lepas juga berkat Pak Erick Thohir yang selalu bekerja keras mengikuti kemauan daripada Coach Shin Tae-yong. Maka dari itu Coach Shin Tae-yong banyak maunya tetapi kerjanya jelas, nampak gitu. Makanya Pak Erick Thohir pun tak segan-segan untuk merealisasikan apa-apa saja kebutuhan daripada Coach Shin Tae-yong. Karena Erick Thohir paham betul Coach Shin Tae-yong ini jika kita fasilitasi dengan sebaik mungkin pasti akan memberikan dampak yang positif kepada timnas Indonesia dan bisa melahirkan prestasi. Dan terbukti beberapa rekor sudah dipecahkan oleh Coach Shin Tae-yong gara-gara kerjasama Coach Shin Tae-yong dengan PSSI, yaitu diketuai dengan Pak Erick Thohir. Dan menarik juga untuk menanti bagaimana kiprah daripada pemain asing kita yang baru saja diresmikan walaupun belum mengambil sumpah, katanya nanti sumpah di tanggal 30 September. Ya ini menarik. Nanti juga kita bingung ini kira-kira siapa yang akan terdepak ya kan dalam skuad Coach Shin Tae-yong yang akan dibangku cadangkan seperti itu. Yang jelas striker timnas makin ganas, klub pun jadi makin puas. Timnas semoga makin beringas di kualifikasi Piala Dunia round 3. Aku prediksi di antara ketiga pemain ini pasti nanti akan ada yang mencetak gol di babak round 3. At least kalaupun tidak melawan Bahrain ataupun melawan China,
mungkin nanti akan pernah mencetak gol salah satu striker lokal kita. Nah, ini menjadi harapan pentingnya karena kita berharap juga ya selain kita udah tahu memang pemain diaspora adalah pemain Indonesia juga yang punya darah Indonesia, tetapi alangkah lebih kita respect juga dan lebih apresiasi lagi kalau misalnya ada betul-betul yang bermain di Liga 1 tetapi bisa mencetak 1 gol di kualifikasi Piala Dunia ini, guys. Luar biasa, sangat tidak sabar untuk menanti kualifikasi Piala Dunia round 3. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang gacoret 3 timnas kita yang baru-baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.